Ini memang tentang mobil impian dan bagaimana kita menggenggam impian itu agar tidak terlepas dari tangan kita. Sekali terlepas, maka kita tidak akan bisa mengejar mimpi-mimpi kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fadil di SFH Moto Channel. Teman-teman, kali ini saya nggak syuting sama si Merah. Saya lagi ada di Jogja, ada acara keluarga, dan saya syuting sama si Putih. Kenapa? Karena si Merah nggak muat banyak. Kali ini saya syuting sama Sportage yang muat barang banyak dan orang banyak. Ya, sekaligus kali ini saya mau bikin video pendek aja, question and answer. Saya akan jawab pertanyaan. Pertanyaan apa yang akan saya jawab kali ini? Yaitu banyak sekali teman-teman yang komen, itu mobil nyusahin, kenapa nggak dijual aja? Banyak sekali yang bilang, lawang udah habis banyak, kalau saya tak jual saja. Kenapa masih dipelihara gitu? Kita jawab video kali ini ya. Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman kan banyak sekali tuh yang komen di video saya di towing, saya rusak ini, rusak itu, ban juga hancur, dan itu masih ada lagi sih ya. Dan memang biasanya dua hal yang paling ditunggu sama Beamers yang mau ngerawat BMW itu kalau nggak mekatronik alias transmisinya, kalau bahasa kita valve body itu, kontrolernya itu, atau ECU-nya. Nah, video yang ECU saya sih udah keluar. Alhamdulillah sih yang nonton banyak, berarti banyak yang penasaran gitu. Kalau mekatronik saya sih alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Cuma kan tetap nih banyak yang bilang oh ragatnya udah habis, banyak kok masih dipertahankan gitu. Nah, jadi itu yang akan saya jawab untuk teman-teman. Ya singkat aja sih gitu ya. Jadi gimana rasanya kok melihara mobil kok ini terus apa namanya rusak-rusak terus tapi kok masih dipertahankan. Jadi gini teman-teman, apa prinsipnya ya orang itu kan macam-macam ya, orang macam-macam, berbeda-beda kebutuhan, berbeda-beda tipe gitu. Jadi kalau misalnya ya misalnya aja itu mobil pertama gitu, misalnya mobil pertama pasti kebutuhannya adalah cari mobil yang fungsional. Istilah kata cocok-cocoknya yang mobil keluarga lah gitu ya. Pasti cari mobil yang fungsional. Kalau nggak berfungsi dengan maksimal, ya pasti dijual. Karena yang dicari adalah fungsinya gitu. Nah, saya udah ngalami itu mobil sebelumnya saya itu ya sebelumnya saya pernah punya Kijang, pernah punya Trajet gitu, pernah punya Grand Livina gitu. Itu yang dandan-dandan semua itu. Gitu, yang dandan-dandan semua. Gitu. Kalau yang nggak dandan ya Avanza saya karena baru. Nah, ketika sudah mulai waktu itu awal-awal ya saya beli mobil itu umur-umur 10 tahun, mobil Jepang 10 tahun. Mobil Jepang 10 tahun Kijang. Setelah itu punya mobil apa namanya itu Trajet itu juga umur 10 tahun, mobil Korea umur 10 tahun. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah punya mobil Korea umur 5 tahun ini nih, Sportage ini. Ya. Namanya punya Kijang, punya Trajet umur 10 tahun itu ya namanya mogok, ganti-ganti part, dandan itu banyak.
udah biasa. Namanya barang umur 10 tahun ya kan, pasti ada aja yang rusak gitu. Nah, ketika punya yang umur 5 tahun ini mobil hampir nggak dandan nih. Tapi tetap dandan, cuma nggak nyusahin gitu. Kita tinggal ini aja, ngikutin jadwal servisnya aja. Karena ini tangan pertama, terus ada servis record. Tinggal nerusin buku servisnya aja kalau ini. Ada yang di luar itu misalnya evapnya itu ganti, udah bocor. Terus kaki-kaki ini ganti semua nih. Kaki-kaki ini kelas-kelas kayak gini, SUV gini, gitu. Kayak kelas-kelas SUV gini, ini habisnya 16 juta ini total. Busingnya itu kalau udah independen, kalau am-am independen udah banyak banget. Satu busingnya bisa 300.000. Dan itu banyak banget. Nah, terus saya punya Grand Livina, itu ngangkat umur berapa ya? Lupa, 15 tahun Pak ya? 10 tahun atau 15 tahun? Lupa. Kalau nggak salah ngangkatnya umur 13 tahun. Itu ngangkat cuma 50 juta pas corona. Kalau sekarang sih 70-an juta. Saya dandan itu habis 35 juta. Habis 35 juta, ternyata Matic-nya minta overhaul. Bearingnya juga minta ganti dan sebagainya. Overhaul Matic itu kan ya di bengkel resmi 13 juta. Bengkel-bengkel spesialis 8 juta sampai 10 juta. Bearing Grand Livina itu kalau di bengkel resmi sepasang itu 5 juta. Bukan cuma masalah BMW ya. Kalau tahu harga-harga bengkel resmi mau Toyota, Nissan gitu ya. Sama BMW juga ya harganya tetap mahal. Itu bearing aja sepasang itu 5 juta. Dihitung-hitung saya melihara Grand Livina setelah setahun, sebelumnya habis 35 juta itu masih perlu 30 juta lagi. Saya nggak mau, tak jual lah itu. Tapi yang BMW, saya habis banyak. Habisnya banyak banget. Ngangkatnya 170-an gitu kan, habisnya ya hampir segituan. Tapi tetap tak pelihara. Nah ini masalah fungsional atau seneng itu. Jadi ya sudah punya kendaraan yang fungsional, yaitu untuk kendaraan hobi sih, gitu. Untuk kendaraan hobi, memang saya seneng modelnya gitu, seneng barangnya gitu. Dan ya balik lagi, kenapa nggak dijual? Ya udah habis banyak, tak jual juga rugi. Emang ada yang mau bayarin mobil saya 300 juta? Ada yang mau bayarin 300 juta, tak kasih. Tak lepas lah itu ya gitu. Tapi kan kayaknya nggak ada juga yang mau bayarin 300 juta. Nah ini, jadi kalau ini kan rugi banget. Jadi mau nggak mau diterusin. Nyusahin apa enggak? Ya gini, karena saya pengalaman punya mobil bekas ya, 10 tahun, umur 10 tahun, umur 5 tahun gitu. Mobil yang nggak dandan cuma baru, mobil baru yang nggak dandan. Begitu umur 5 tahun, makanya orang yang punya duit cukup itu begitu 5 tahun ganti, karena 5 tahun itu waktunya servis. Begitu 5 tahun, apalagi 10 tahun itu ya ganti ini, ganti itu. BMW saya itu udah ganti pompa bensin, tapi waktu trajek saya ya ganti pompa bensin, gitu. Udah ngerti saya pompa bensin umurnya segini, gitu kan. BMW saya itu udah ganti motor starter gitu. Tapi waktu trajek saya juga motor starter, meskipun waktu itu gara-gara kerendam juga sih, motor starter ya ganti gitu. Terus kalau radiator sih baru BMW saya yang ganti radiator. Saya yang mobil-mobil yang lain belum pernah ganti radiator gitu. Kalau misalnya yang lain itu ya macam-macam lah. Kaki-kaki itu udah pasti, semuanya dandan juga. Mau trajet saya, mau kijang saya, bahkan Grand Livina saya itu juga. Ini juga udah depan belakang, am-am semua udah ganti semua. Gitu, karena udah bunyi. Dan kaki-kakinya BMW saya itu termasuk bagus sih, karena sampai sekarang juga nggak ada yang keder sih. Nggak ada yang goyang, nggak ada yang ini. Ganti shockbreakernya iya, karena bocor. Gitu. Jadi kalau bayangannya itu punya mobil umur 5 tahun, 10 tahun, nggak dandan, nah ini salah. Salah. Kenapa? Karena saya pengalaman, waktu ngangkat Grand Livina, itu yang punya Grand Livina bilang, aku nggak pernah dandan kok pakai mobil itu, gitu. Mobilnya enak, nggak ngopeni, nggak ngerawat, nggak pernah dandan. Pindah ke saya, mulai remuk-remukan, bendik, rusak ya nggak diganti.
Rem itu bocor-bocor itu nggak diganti. Jok itu macet itu ya nggak dibetulin gitu. Mesin-mesin packing apa namanya itu rebes-rebes itu nggak dibetulin. Bahkan engine mounting itu saya ganti 1 set itu. Engine mounting itu ganti 1 set. Jadi orang yang asal gelinding kemudian dia berpendapat bahwa nggak dandan, beda sama orang yang ngelihat mobil itu ya bagusnya gimana gitu. Ada orang yang nyalain mobil, kocok, biasa wae nggak dandan. Kalau saya ya gatel lah. Ada orang jalan pakai motor gitu, plat nomornya mau copot, klotak, nggak dibetulin. Kalau saya ya gatel. Kalau saya ya gatel lah, kalau nggak kayak gitu nggak dibetulin. Nah ini nih beda nih. Jadi dibetulin apa enggaknya tetap beda. Tetap apa namanya itu macam-macam pertimbangan ya. Jadi macam-macam pertimbangan. Ada yang komen tuh teman-teman. Ya. Wah, emang kalau melihara BMW penghasilan harus di atas 10 juta. Kalau nggak gitu tepar. Ya nggak tahu juga ya bener apa enggaknya. Karena kan kalau kita ngangkat BMW juga tetap macam-macam ya. Kalau misalnya E36 gitu ya ngangkat dari 30 juta sampai 60 juta ada. Kalau E46 ya dari 50 juta sampai 90 juta ada. Memang kalau E90 itu ngangkat ya modal-modal 100 juta sampai 200 juta sih gitu ya. Nah ini sebenarnya tergantung kemampuan masing-masing sih gitu. Wah kalau kurang dari itu penghasilannya mah tepar. Waktu itu saya jawab, ya kalau misalnya dapat barang bagus om gitu. Dapat barang bagus, terawat itu. Pemilik sebelumnya itu sudah ngerawat gitu, tinggal pakai ya kita mungkin nggak tepar sih om. Yang tepar pemilik sebelumnya. Karena mungkin pemilik sebelumnya kan jadi bagus tuh mobil. Jadi mobil jadi bagus ya mesti kan habis banyak juga gitu kan. Yang setelah dia tepar nggak kuat lagi merawat, menafkahi, akhirnya dijual. Beruntung yang beli. Tapi ya nggak ukuran juga sih. Karena kalau udah seneng bisa jadi ya gimana caranya, dan memang tergantung grade tergantung orang sih. Ada yang pintar ngoprekin, ada yang bisa cari-cari bengkel alternatif gitu kan, ada yang memang nggak bisa. Kalau saya sih termasuk nggak bisa sih, nggak punya waktu dan nggak pintar-pintar ngoprekin, jadi lebih banyak ke bengkel-bengkel spesialis, bahkan sampai ke bengkel resmi. Nah ini bisa jadi beda-beda sih, cuma itu tadi sih nggak ini juga nggak semuanya kayak gitulah. Mungkin kebetulan yang punya saya aja dan itu jadi konten ya gitu. Mungkin banyak juga yang sehat, baik-baik saja, fine-fine saja, cuma nggak cerita gitu. Wah bagus, enak sekali punya BMW, bandel gitu kan, nyaman dan sebagainya. Nggak semuanya juga cerita kan gitu. Lah saya mau cerita yang gitu-gitu kan ya bosan juga. punya video jalan-jalan juga ini juga yang nonton sedikit, jadi ya banyak kan yang disukai yang dandan-dandan gitu. Ya udah, jadi banyak cerita yang dandan-dandan. Jadi kadang-kadang nggak ukuran sih teman-teman ya. Kalau misalnya harus penghasilan segini, harus biaya segini, itu juga nggak ukuran. Beda-beda, orang beda-beda gitu. Nggak selalu nggak selalu sama. Nah jadi kenapa nggak dijual gitu? Karena saya udah pernah juga ngejual yang lain ya. Karena itu masih tetap saya seneng, masih tetap saya pengen pakai, masih tetap ini. Dan kalau target saya sih minimal 10 tahun supaya TCO-nya balik. Istilahnya balik modal. Kalau yang kayak gini yang 5 tahun bisa dijual lagi itu masih oke gitu. Kalau belum 10 tahun kayaknya saya masih rugi kalau hitungannya ya. Jadi ya kira-kira gitu. So kira-kira gitu teman-teman, video kali ini menjawab pertanyaan kenapa nggak dijual sih om? Kan udah ngerepotin gitu. Ya kalau laku 300 juta saya lepas. Kalau cuma laku 120 juta ya nggak mau juga lah, mending saya pakai. Gitu, mending saya pakai. Ya. Dan mungkin mau cari pengalaman yang lain nantilah, nggak tahu. Kalau bisa melihara yang E36 atau E46. Demikian video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Nggak tahu nanti saya ngeditnya gimana gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang masih
penasaran dan sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.